Sulis yang masih dicekam ketakutan menyelimuti anak lanangnya yang sedang tertidur lelap. Suara geluduk dan kilat yang menyambar disertai suara jatuhnya air hujan di atap rumah membuat perasaan Sulis bertambah gusar. Suara ketukan pintu terdengar amat kencang. Sulis pun bangun dan terduduk. Matanya mengedar dan tangannya menekan dada. Dan ternyata siapa yang mengetuk? Apa itu Parni? Suara derasnya hujan membawa suara yang dari luar yang tak terdengar jelas, lirih seperti suara angin. Suara ketukan semakin jelas. Dengan terpaksa, Sulis menjejak di lantai keramik yang terasa dingin menusuk telapak kakinya. Waspada, matanya mengedar ke segala penjuru rumah. Suara ketukan berubah jadi gedoran yang membuat jantung Sulis bergemuruh kencang. Mama. Astagfirullah. Sulis menepuk jidat, lupa. Suaminya pulang malam ini naik travel. Hujan deras membuat suara suaminya tertelan oleh beriksinya air hujan. Bergegas, Sulis berlarian ke arah pintu depan rumah. Saat Sulis membuka pintu, tubuh Sulis seketika membeku. Di bawah derasnya hujan, ia melihat tubuh Parni sedang melangkah melewati rumahnya. Sulis bak terhipnotis dan tak mampu bergerak saat melihat Parni yang sedang menenteng parang panjang dan karung putih di tangan sebelah kiri. Parni sempat menoleh dan melempar senyum manis. Tapi bagi Sulis, itu senyum penuh arti, seperti nada ancaman dari jiwa psikopat miliknya. Sampai Parni melangkah menjauh hingga tak nampak di mata Sulis. Ibu muda itu tetap mematung. Jiwanya seolah lepas dari raga atau moksa. Tubuhnya seketika mati rasa karena tatapan Parni yang tak biasa. Sejurus kemudian, plak! Astaga! Sulis tersadar dari lamunannya saat satu tepukan mendarat di bahunya. Seketika itu juga, Sulis menoleh dan melihat suaminya sudah basah kuyup. Papa dari mana? Ujarnya, seraya mengalus dadanya yang berdegup kencang. Papa yang harusnya nanya, Mah. Hampir setengah jam di luar, kehujanan lagi. Mama itu dari mana saja? Sudah gedor-gedor sampai kering tenggorokan, sama tangan juga pada sakit, mukulin pintu, omel suaminya. Ia langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar mandi. Sementara Sulis melangkah mengikuti suaminya dengan kaki lemas dan gemetar. Ia memutar tubuh dan menutup pintu segera. Lama-lama tinggal berdampingan dengan Parni, ia bisa jantungan. Pah, Mama pengen kita segera pindah dari sini. Biarinlah Pah, menumpang dulu sebelum rumah ini laku terjual. Sulis berusaha memberanikan diri mengutarakan isi hatinya yang selama ini berkecamuk di dalam diri. Imron, suami Sulis yang baru saja ingin merebahkan tubuhnya, langsung menoleh dan menatap Sulis heran. Apa-apaan sih, Mah? Kenapa mau pindah? Kita sudah tinggal di sini lebih dari 2 tahun. Selama ini, Mama juga nampaknya nyaman dan betah. Ini ada apa sebenarnya? Sulis bergeming, nampak ragu untuk mengungkapkan alasan sebenarnya. Ia lebih memilih daster yang ia pakai. Bibirnya sengaja ia gigit dan memilih bungkam. Rasa penasaran Imron semakin membuncah saat melihat raut ketakutan di wajah istrinya itu. Ia tahu siapa istrinya itu. Wanita pemberani yang jarang mengeluh dan juga penyabar. Ia amat yakin ada sesuatu hal yang buruk di balik permintaan Sulis yang tiba-tiba. Kita perlu bicara, Mah. Pasti ada sesuatu yang Mama sembunyikan. Papa tahu semua itu, ucap Imron. Kita ke ruang TV saja. Takut Nanang terbangun karena percakapan kita, ajak Imron. Sulis pun mengangguk, setuju dan beringsut dari ranjang. Ia melangkah terlebih dahulu ke arah ruang keluarga. Kemudian diikuti dengan Imron di belakang. Iya, Mah, jujur saja sama Papa, ada masalah apa? Imron membelai rambut Sulis. Ibu muda itu tak dapat menahan sesak di dadanya. Air matanya tumpah saat itu juga. Tangisnya pun pecah dan membuat Imron semakin didera perasaan gundah. Mah, jangan begini. Kalau Mama gak jujur, gimana Papa mau bersikap? Papa bingung. Imron menarik tubuh istrinya ke dalam pelukannya.
Cukup lama Sulis terisak, ia kemudian mengurai pelukan suaminya dan mengusap sisa air mata yang membuat pipinya basah. "Pak, nyawa mama di ujung tangan seseorang. Kalau kita terlambat pindah," ucap Sulis dengan tergugu. "Apa? Maksud mama apa? Ada orang yang ingin menyakiti dan mengancam mama? Apa sebabnya, mah?" ucap Imron. Sulis pun mengangguk cepat. Iya, Pak. Begini, Pak. Bu Parni tetangga kita itu sekarang buka warung khusus jual gulai daging," ungkap Sulis. "Ya, bagus dong, Mah. Dengan begitu, dia bisa memenuhi kebutuhan hidup dan tak perlu menyusahkan kita lagi," timbal Imron enteng. "Terus apa hubungan Bu Parni yang jualan daging dengan nyawa kamu, Mah?" tanya Imron. Karena daging yang menjadi bahan baku jualannya itu daging manusia, Pak," ucap Sulis. Imron pun terenyak. "Ah, daging manusia? Jangan sembarangan nuduh orang, Mah. Bahaya. Kita bisa dituntut pencemaran nama baik, Mah," ucap Imron. Enggak, Pak. Mama gak sembarangan nuduh, Pak. Waktu Mama dikasih lauk sama Bu Parni, gak sengaja dapat daging bentuknya sama seperti jari bayi, Pak," kilas Sulis. "Apa Mama bisa memastikan itu memang jari bayi? Hati-hati dengan spekulasi, Mah," ucap Imron lagi. Sulis pun menggeleng. Iya, memang tak dapat memastikan itu jari bayi atau bukan, karena langsung ia lempar dan hilang. "Tapi, Pak, Mama pernah ikutin Bu Parni ngubur tulang belulang di kebun karet belakang. Mama yakin itu tulang manusia, Pak," ucap Sulis. Saat sedang asik berbincang, suara langkah kaki diseret terdengar cukup jelas. Karena hujan sudah reda, Sulis langsung beranjak dari samping Imron dan menyibak sedikit gorden di jendela ruang keluarga yang menghadap langsung ke rumah Bu Parni. Benar saja, seperti dugaannya, Parni datang dengan menyeret karung susah payah. Pak, sini lihat, Pak." Sulis memanggil suaminya agar mendekat. Imron pun menurut, dan saat ia melihat di jendela, "Astaga, Mah," ucap Imron. Rintik hujan masih terdengar satu-satu di atap rumah yang terbuat dari seng. Meski angin kencang sudah reda, begitupun hujan, Nek Timah nampak gelisah. Ia memaksa untuk membuka matanya yang berat karena sangat mengantuk. Wanita tua itu bangkit dari tidurnya seraya mengucek mata berulang kali, memastikan mata rapuhnya berfungsi sempurna. Nek Timah meraih kacamata di lemari samping tempat tidurnya. Sedikit merayap karena tubuhnya masih limbung, tapi kandung kemihnya terasa penuh dan tak mampu menahan sesak di bawah perutnya. Pandangan Nek Timah menyusur ke setiap sudut ruangan. Sepi. Ia yang hanya tinggal berdua dengan cucu lelakinya mengelus dadanya iba. Ada kesedihan yang menyeruak begitu saja di dalam hatinya. Bulir bening tiba-tiba terbit di ujung matanya. Kangen, ia teramat kangen pada anak-anaknya yang jauh dari pandangan. Semua anak Nek Timah yang berjumlah 3 orang, semua berjenis kelamin perempuan. Namun tak satu pun yang mau tinggal bersama Nek Timah. Mereka lebih memilih tinggal bersama suaminya. Alhasil, Nek Timah akhirnya ditemui salah satu cucunya yang pulang selalu lewat tengah malam. Ia lebih senang berkumpul bersama teman daripada menemani Nek Timah di rumah. Nek Timah merasa sangat kesepian. Itulah kenapa ia begitu kukuh untuk membuka toko dan berjualan. Ia ingin melepas sepi yang menyelimuti batinnya. Suami yang seharusnya menemani tinggal bersama madu di rumah yang lain. Jadilah Nek Timah seorang diri bila tidak ada cucu di sampingnya. Serak, serak. Bunyi langkah kaki yang diseret membuat Nek Timah tersadar dari lamunannya. Bukannya pergi ke kamar mandi, ia malah memilih mengintip di celah papan penutup warung. Mata tua di balik kacamata itu membuat sempurna melihat sosok yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Melangkah sangat santai di tengah keremangan malam, pendar lampu jalan memantulkan benda tajam yang ikut bergoyang seiring tangan Parni yang terayun ke depan dan ke belakang. Denyut nadinya semakin berdetak kencang. Tanpa sadar, air keluar dari daerah kewanitaannya, deras dan menggenangi lantai. Langkah Parni terhenti, seolah ia sadar ada sepasang mata yang menguntit dan memperhatikan dirinya saat ini. Ia menoleh ke arah warung dan tersenyum sinis. Salah satu sudut bibirnya terangkat dan menunjukkan barisan giginya yang tersusun rapi dan putih. Ia mengangkat parang seolah hendak melempar ke warung. Hahaha.
Seandainya aku tak ingat dosa, kau orang pertama yang akan kubantai, lirihnya. Tapi terdengar jelas di telinga Nek Timah. Tubuh tua renta itu bergetar hebat. Jantungnya berdegup kencang melihat sorot mata tajam Parni dan tawanya yang mengerikan. Parni? Suara Nek Timah terdengar serak dan parau. Saat ia melihat Parni hendak melangkah ke warungnya, Nek Timah memutar tubuh dan di ruang keluarga Sulis, Imron menatap ngeri Parni yang menyeret karung yang penuh tanah. Sepertinya ia amat kesusahan menarik benda yang tampaknya sangat berat, sedang Sulis mencengkram lengan suaminya karena rasa takut yang teramat sangat. Apa yang dibawa Parni? Mayat manusiakah? Tiba-tiba Parni menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah rumah Sulis. Refleks, tangan Sulis menutup tirai dan menyentuh dadanya yang berdegup kencang. Begitupun dengan Imron. Lelaki berkulit gelap itu menyakap peluh yang mengucur di dahinya, bagai sedang menonton film horor. Tapi mereka sendiri yang jadi korban dan target pembunuhan. Pak. Mah, jangan berisik, bahaya, bisik Imron. Perlahan, Imron menarik tangan Sulis dan membawanya ke kamar. Sesegera mungkin kita akan pindah. Papa rasa kecurigaan Mama ada benarnya. Papa nggak mau sesuatu terjadi sama Mama dan juga Nanang, ungkap Imron seraya mengelus bahu Sulis. Pa. Sulis menitikkan air mata haru mendengar ungkapan suaminya. Beruntunglah karena belahan hatinya datang di saat yang tepat. Terlambat sedikit saja, belum tentu ia masih bernyawa seperti sekarang. Papa carikan kontrakan dulu menjelang rumah terjual. Kalau langsung pindah ke rumah orang tua, takutnya malah jadi masalah besar. Mama kan tahu kalau Oma Nanang itu cerewet. Nanti Mama malah makan hati. Kali ini Imron mengusap pucuk kepala istrinya sayang. Sebelum dapat kontrakan, kunci seluruh pintu kalau Papa tidak ada di rumah. Waspada Mah, kalian sangat berarti buat Papa, ucap Imron. Imron pun menarik tubuh istrinya, memeluknya erat. Ia tak dapat menampik rasa gusar yang menyelimuti hati dan jiwanya. Semua yang dibicarakan Sulis benar adanya. Ia sudah membuktikan itu di depan mata. Sekarang Mama istirahat, Mama aman selama ada Papa di sini, ucap Imron yang diangguki oleh Sulis. Udara dingin begitu menusuk kulit hingga ke tulang. Sejak malam, mata Imron tak jua dapat terpejam. Di kepalanya penuh dengan sosok Parni. Rasa penasaran dan takut mengaduk-aduk batinnya. Imron menatap jam dinding. Pukul 4 dini hari. Sebentar lagi azan subuh berkumandang. Imron memilih bangkit dan melangkah menuju padasan yang ada di belakang rumah. Angin begitu dingin, berhembus menyentuh tengkuk dan membuat bulu-bulu halus di tubuh Imron berdiri. Tempat ini menjadi amat menakutkan bagi Imron. Setelah beberapa tahun menetap, hari ini ia rasakan tubuhnya merinding. Meski kebun karet dan pepohonan yang tinggi menjulang berjajar di belakang rumah, Imron tak pernah takut menjalani hari bersama istri dan anak tercinta. Namun, kini amat berbeda. Hawa sekitar rumah menjadi amat menakutkan. Imron berdiri mematung saat rungunya mendengar suara aneh, selain suara angin dan gemerisik dedaunan yang saling bersenggolan. Tak, 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 tak. Suara tetakan yang lirih di bawah angin membuat rasa penasaran begitu menyelusup ke relung jiwanya. Saat ia ingin melangkah, sesuatu seperti menahannya. Batinnya seolah berbicara untuk tetap tinggal dan tak menghiraukan. Namun, rasa penasaran membuatnya tetap melangkah menuju rumah Parni dan melihat apa yang diperbuat Parni sepagi ini. Imron melangkah amat pelan dan hati-hati, takut kalau apa yang ia lakukan ketahuan dan membuatnya celaka. Lelaki bertubuh tinggi itu mencari celah untuk mengintip di antara papan yang berlubang untuk mencari tahu daging apa yang kiranya sedang dipotong dengan tenaga yang kuat oleh Parni. Mata Imron melebar, pupilnya seketika membesar saat ia berhasil mengintip aksi Parni yang terbilang sadis di dalam dapur rumahnya. Jelas, Imron melihat cipratan darah segar saat Parni berhasil memotong satu persatu daging yang berukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Usus terburai beserta jeroan Parni letakkan dalam baskom yang bergelimang darah segar. Potongan-potongan daging segar ia gantung di sebuah tali
tepat di sampingnya. Dapur Parni serupa tempat jagal yang menampilkan pemandangan menakutkan. Darah tergenang dan bau amis yang menyeruak hingga keluar ruangan. Tubuh Imron menggigil ketakutan. Ia tak sanggup melihat kengerian yang tersaji di depan mata. Seketika ia memutar tubuhnya dan tak! Sial bagi Imron. Kakinya menginjak ranting rapuh dan membuat aksi Parni berhenti seketika. "Siapa itu?" ucap Parni. Kembali ke sudut pandang Parni, sedang asik memotong daging spesial yang akan dibuat gulai. Runguku mendengar suara patahan ranting. Seperti terpijak kaki, aku langsung waspada. Apa mungkin ada yang mengintip di luar sana? Bisa gawat. Seseorang itu bisa menyiarkan pada tetangga perihal bahan baku yang tidak halal ini. Gulai daging buatanku akan sepi pembeli, dan nasib keluargaku terancam kelaparan. Daging ini selain murah, keuntungan yang kudapat juga lumayan banyak. Bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk beras, lauk pauk, dan jajan. Semua bisa terpenuhi, termasuk untuk mengobati terapi Bang Gito juga. Alhamdulillah, sekarang Bang Gito sudah bisa makan sendiri. Walaupun untuk ke kamar mandi masih harus dituntun. Bang Gito dan anak-anakku patuh dengan ucapanku. Tak ada seorang pun yang berani masuk atau melewati dapur saat aku sedang berkutat sendirian dengan bumbu dan daging hasil buruanku. Jika sudah kebelet, mereka memberanikan diri lewat pintu samping dan memutar untuk ke kamar mandi, papan yang tergeletak di luar rumah. Dan malam ini, saat tanganku sedang memegang pisau berbentuk persegi panjang, dengan salah satu bagian sudah terasa amat tajam, hingga membuat sekali tetakan saja daging sudah jadi 2 bagian. Saking tajamnya, aku bangkit. Mataku mengedar ke segala arah. Itu suara kaki keluargaku atau orang lain. Gerutuku. Harus kupastikan sebelum pisau ini memakan korban. Sialan, siapapun dia tak akan selamat. Aku pastikan itu. "Siapa itu?" teriakku. Terdengar derap langkah kaki menjauh, melingkah, menguntitkah. Gegas aku melangkah menuju pintu dapur. Pandanganku mengedar ke segala arah. Kosong. Langit masih gelap karena suara azan belum berkumandang. Tak ada seorang pun di luar. Hanya ada pepohonan yang sesekali bergoyang terkena hembusan. Aku menyentuh tengkuk. Tubuhku seketika bergidik. Udara dingin sehabis hujan begitu menusuk hingga ke tulang. Berdiri cukup lama di ambang pintu untuk mencari si pemilik bunyi kaki. Tapi sampai terdengar sayup suara azan di kejauhan, tak jua ku temukan. Mungkin hanya khayalanku saja, ucapku pada diri sendiri, dan akhirnya kembali masuk dan melanjutkan kegiatan yang tadi sempat terhenti. Imron melesat cepat saat mendengar suara Parni yang terdengar membahana dari dalam rumah. Otaknya bekerja cepat. Kalau ia berlari sampai ke rumah, sudah pasti ketahuan karena Parni dekat dengannya. Ia akhirnya berbelok dan berlari ke dalam kebun karet dan menyembunyikan diri di balik semak dan pepohonan yang tinggi menjulang. Napasnya tersengal-sengal dan peluh mengucur begitu deras di dahinya. Pemandangan yang tadi ia lihat benar-benar menguji nyali dan mengaduk-aduk isi perutnya. Masih terngiang senyum sinis Parni saat menetak daging menjadi beberapa potongan. Entah apa yang ada di pikiran Parni saat itu. Kenapa ia nampak sedang bergubang darah dan daging-daging segar yang berbau amis sangat menyengat. Seolah tanpa rasa jijik dan juga takut. Sangat mengerikan. Tubuh Imron bergetar. Apalagi saat telinganya mendengar lirih suara derit pintu. Jantungnya kembali memompa lebih kencang. Dari balik semak, ia mengintip Parni yang berdiri di ambang pintu belakang rumahnya, memainkan pisau persegi dan mengangkat pisau. Tubuh Imron bergetar hebat saat mata itu menyelusur dan berdiri lama seolah mengintai keberadaannya. Imron menutup mulutnya dengan telapak tangan. Napasnya terasa sesak karena ia sering menahan agar tak terdengar suara darinya, takut telinga Parni awas dan menemukan keberadaannya. Setengah jam menunggu, tepat saat terdengar lirih suara azan, Parni akhirnya memutar badan dan masuk ke dalam rumah. Imron menghela napas panjang. Rasa syukur lirih terucap di bibir tipisnya. Ia pun bangkit perlahan dan melesat, berlari secepat kilat menuju rumahnya.
Napas Imron tersengal saat sampai di pintu belakang rumahnya. Segera ia masuk rumah dan menutup pintu. Lari masuk ke dalam kamar. Ia lalu terduduk di tepi ranjang sembari meneguk air putih di gelas besar yang memang tersedia di atas lemari kecil di samping tempat tidurnya. Sulis yang merasakan pergerakan di kasur spring bednya merasa terganggu dan menggeliat. Berulang kali ia mengerjap dan menoleh ke arah suaminya. Keningnya mengernyit melihat punggung suaminya yang basah. Terlihat kesulitan bernapas. Papa kenapa?" Sulis bangun dan mengikat rambutnya, menjejakkan kakinya di lantai yang terasa dingin dan mendekati suaminya. Imron mendongak dan mengusap peluhnya yang mengucur deras di sela rambutnya yang juga basah. Ia pun langsung bangkit dan memeluk tubuh Sulis yang diam mematung karena bingung. Pah, ucap Sulis. "Besok kita pindah. Sekarang juga Mama siapkan keperluan kita. Yang wajib aja, Mah. Pagi nanti Papa ke warung Nek Timah membeli keperluan Nanang di jalan. Mama tahan kuping dulu sementara waktu. Yang penting nyawa kita selamat dan bisa hidup bahagia sampai tua," ucap suaminya. Sulis masih bingung dengan ucapan suaminya. Kenapa Imron tampak amat ketakutan? Imron mengurai pelukannya. Kedua tangannya berada di bahu Sulis. Mata mereka saling bersitatap. Sulis melihat kilat ketakutan di mata Imron. Tentu saja saat ini suaminya tidak baik-baik saja. "Mah, tadi Papa hampir saja jadi bahan baku masakan Bu Parni," ucap suaminya. Papa nggak bisa tidur. Terus Papa berniat mau wudhu, ngaji sebelum sholat subuh biar pikiran tenang. Papa dengar suara seperti pisau beradu dengan kayu. Penasaran, Papa jalan ke rumah Bu Parni. Ya Allah, Mah, serem banget. Seperti rumah jagal. Darah di mana-mana, daging, usus, jeroan, semua lengkap, Mah. Bau anjir darah bikin mual. Mana wajah Bu Parni kayak orang kesurupan. Serem banget, Mah. Sulis menatap ngeri suaminya. Sialnya, Papa menginjak ranting. Bu Parni langsung teriak. Papa panik, Mah. Papa lari cari tempat sembunyi. Soalnya kalau langsung lari ke rumah pasti ketahuan. Papa sembunyi di kebun karet, Mah. Bu Parni nungguin hampir setengah jam sambil bawa pisau besar yang mengkilat. Sepertinya sangat tajam, Mah. Imron bergidik ngeri mengingat kejadian yang baru saja ia alami. Ya Allah, Pah. Untung Papa selamat dan bisa pulang. Tangis Sulis pecah seketika. Sesak. Bersyukur karena suaminya bisa selamat. Kalau tidak, tentulah ia yang jadi bahan daging gulai dan dikonsumsi warga sekitar. Sekarang Mama siapin semua keperluan kita. Papa juga bantuin. Sulis pun mengangguk dan segera melakukan perintah suaminya secepat mungkin. Matahari mulai terbit. Perlahan sinarnya menerangi dan memberi kehangatan di setiap sisi kampung. Imron bergegas menuju warung Nek Timah. Genangan air masih terlihat di beberapa tempat bekas hujan semalam. Langkah kakinya mengentak dan cepat, memburu waktu dan dicekam rasa takut yang teramat sangat. Saat tiba di muka warung, Imron pun heran karena warung Nek Timah tutup dan semua pintu digembok. Beberapa orang ibu pun tampak ada di situ sembari berbincang seru. "Maaf, Bu, Nek Timah kemana ya?" tanya Imron sopan. Ibu-ibu itu menoleh bebarengan. "Nggak tahu, Mas, kayaknya Nek Timah menghilang," sahut salah satu dari mereka. "Apa? Menghilang?" tanya Imron. Semua ibu-ibu itu mengangguk. Imron tak ingin berspekulasi. Ia takut jika menuduh Parni hanya sebuah fitnah. Bagaimanapun belum ada bukti jelas itu daging manusia. Apakah Nek Timah dan cucunya sudah menjadi korban, hilang tanpa ketahuan? Tapi Imron kembali berkeliling. Semua tampak biasa. Gembok menggantung di setiap pintu. Hal yang membingungkan jika itu seperti yang ia pikirkan. Imron pamit dan mempercepat langkahnya. Ia benar-benar takut jika Parni tiba-tiba berdatangan ke rumah. Napas Imron tercekat. Beberapa langkah lagi ia sampai rumah. Tapi tiba-tiba saja matanya bersitatap dengan mata Parni yang saat itu keluar dari kebun karet. Sedang apa dia di situ? Apa mungkin Imron hendak menghindari dan berpura-pura tak melihat? Tapi suara Parni terdengar lantang memanggil namanya. Dengan terpaksa dan tubuh gemetar,
Imron tersenyum, berusaha menyeimbangkan tubuhnya agar tak goyah. Sungguh saat ini ia amat takut dengan wanita parubaya yang saat ini melangkah mendekat. Siapa lagi kalau bukan Parni? Sudah pulang Mas Imron? Kapan? Sapa Parni seperti biasa. Tak ada yang berubah padanya. Tapi tubuh Imron tetap bergidik ngeri. Apalagi baru saja tadi subuh dirinya hampir menjadi mangsa Parni. Iya bu, tadi malam, jawabnya gugup. Oh iya, apa Sulis sakit mas? Saya nggak pernah lihat beberapa hari ini, tanya Bu Parni. Sebenarnya Bu Parni bersikap normal, tapi tetap saja Imron tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Apalagi matanya beradu pandang dengan mata elang yang menatapnya awas dengan mengancam. Tiba-tiba bayangan Bu Parni yang membawa pisau persegi panjang dengan salah satu sudut mengkilat tajam menarik-narik di pikirannya. Sulis sehat bu? Saya permisi, ucap Imron. Imron pun berlarian begitu saja. Lututnya lemas, tak bertenaga. Di matanya, Bu Parni seperti hantu. Tak bisa dibayangkan bagaimana takutnya Imron. Jika saja saat itu ia ketahuan, mungkin hari ini daging-dagingnya yang terpotong sudah jadi sajian makan siang warga sekitar. Bu Parni hanya menatap heran tetangganya yang biasa ramah dan sering mengobrol dengannya. Apa ada sesuatu padanya? Parni memeriksa tubuhnya. Kalau saja masih ada bercak darah di bajunya. Namun tak ia temukan. Sampai Imron masuk ke dalam rumah, Parni masih mematung dan tatapannya kembali awas. Rumah Parni sudah ramai pembeli. Sesuai rencana, Imron dan juga Sulis sudah bersiap-siap pergi. Dengan mobil rentalan temannya, mereka akhirnya bisa keluar dengan aman dari rumah yang beberapa hari ini mampu melindungi dari ganasnya Parni. Sulis bernapas lega. Begitu juga dengan Imron saat mobil bergerak meninggalkan rumahnya dan mulai menjauh. Alhamdulillah Pak, kita selamat. Sulis terisak saking bahagianya karena bisa jauh dari Parni. Iya mah, alhamdulillah. Imron mengecup pucuk kepala istrinya. Ia pun sama, merasa amat bahagia bisa lepas dari jerat tetangga psikopat yang selama ini meneror keluarganya. Temannya Imron yang berasal dari kampung sebelah menatap heran Imron dan istrinya, hingga ia tak mampu menahan untuk bertanya, "Kamu kenapa Ron? Kok seperti keluar dari mana gitu?" Penuh rasa syukur, tanyanya. Pokoknya seremlah kampung ini. Mayat anak bayi hilang, entah hilang untuk pesugihan atau untuk dijadikan gulai. Imron pun kesakitan saat cupitan Sulis mendarat di pinggangnya. Imron menoleh ke arah istrinya. Sulis memberi kode untuk diam. Imron mengangguk. Ia lupa jika tak boleh banyak bicara tentang Parni. Gulai? Aku dengar gulai Bu Parni itu amat enak. Tersiar sampai ke kampungku. Banyak juga tetanggaku yang rela jauh-jauh ke sini cuma untuk beli gulai. Di kampungku juga lagi ada mayat yang ketemu di hutan. Ngeri banget, kayaknya jadi hantu kalau malam, ucapnya. Imron dan Sulis saling menatap. Mayat nenek-nenek atau orang muda? Tanya mereka berbarengan. Adi, teman Imron yang sedang menyetir, laki-laki merasa heran. Iya, mayat nenek-nenek, kok bisa tahu? Padahal ketemu baru pagi ini. Tapi kata yang pernah lihat penampakan, wajahnya sama seperti yang minta tolong kalau malam. Serem banget kata mereka. Tadi pagi kan aku gak sengaja lewat tempat kejadian. Berhenti sebentar, terus dengan pembicaraan orang-orang. Tuh nenek katanya minta tolong. Lehernya hampir putus, serem. Lelaki bertubuh kurus itu bergidik ngeri. Apa itu Nek Timah, Pak? Bisik Sulis. Ush, jangan ngomong di sini. Nanti kita salah ngomong bisa berabe, saut Imron. Sulis pun mengangguk. Kita ngomong yang lain saja, Di. Oh ya, ya sudah, berapa lama nge-grab? Imron mengalihkan perbincangan ke topik berbeda. Ia takut salah berucap berujung fitnah. Tak ingin larut dalam ketakutan. Yang terpenting, ia dan keluarga kecilnya selamat. Itu cukup baginya. Tolong, tolong. Suara lirih begitu menyayat hati terdengar dari luar rumah. Sari yang sedari kemarin merasa tubuhnya meriang karena kepikiran mamaknya, hanya berbaring dengan rasa sesal yang membuncah di dada. Sampai saat ini,
Gito, suami Parni, belum mereka beritahu perihal hilangnya Mama. Kejadian kemarin siang sudah jadi momok menakutkan, dan tak ada satupun dari mereka bertiga yang mau kembali ke rumah Parni. Itu juga yang membuat Sari merasa bimbang. Ia sudah mencari mamanya kemana-mana. Bayangan Parni yang menyeret karung tak juga musnah begitu saja. Apa mungkin itu memang mamanya? Tolong, tolong. Lagi, suara lirihan itu terdengar. Awalnya Sari mengira itu suara TV tetangga sebelah. Tapi batin Sari menolak. Tak mungkin suara televisi terdengar dari rumahnya. Lantas, suara siapa itu? Suara yang amat ia hafal. Suara yang setiap pagi selalu membangunkan tidurnya. Suara yang suka mengomel, tapi terkadang membuatnya kangen. Suara itu, suara Mama. Darah Sari berdesir. Apakah ini sekedar mimpi, atau memang mamanya sudah kembali? Mama, lirik Sari. Tangisnya pun pecah saat itu juga. Mama, apakah ini benar suara Mama? Gumamnya. Ia menyeka air matanya dan berusaha bangkit dari tidurnya. Tolong, tolong. Suara itu kembali mengganggu Sari. Susah payah, Sari berdiri, melangkah pelan sembari merambat dinding, mencari asal suara yang semakin lama semakin lirih. Sari akhirnya sampai di depan pintu rumah. Suara itu berhenti memanggil. Dengan tangan gemetar, tangannya menyibak tirai dan matanya melebar saat melihat pemandangan ngeri di halaman rumahnya. Dengan pakaian sama seperti pakaian yang dipakai mamanya sebelum hilang, ada sosok wanita dengan rambut berantakan, kepala teleng hampir lepas dengan darah yang mengucur di antar leher serta urat nadi dan sebagian tulang putih yang tampak. Sari akhirnya sampai di depan pintu rumah. Suara itu berhenti memanggil. Dengan tangan gemetar, tangannya menyibak tirai. Sosok itu adalah Mama. Tolong Mama, nak. Suara sosok itu terdengar lirih, seraya melambai ke arah Sari yang masih diam mematung di balik jendela yang tersibak di tirainya. Tangan Sari berkeringat dan tubuhnya gemetar. Ia ingin melangkah mendekat, tetapi perasaan ragu menyergap. Itu memang Mama atau hanya sosok astral yang menyerupainya? Sosok itu melambai dan memutar tubuhnya dan melayang pergi dengan kepala teleng meninggalkan Sari yang saat itu jatuh meluruh di lantai, menangis sesegukan. Apa itu benar arwah Mama yang datang meminta tolong untuk ditemukan jasadnya? Di kediaman Parni, Gito nampak sangat gelisah. Semenjak Parni berjualan, istrinya itu jarang berada di sampingnya. Sering hilang tengah malam dan berjibaku di dapur hingga siang. Baru ia masuk ke kamar dan tertidur dengan pulasnya. Bukan Gito tak kasihan, istrinya itu sudah banyak berkorban demi dirinya dan keempat anaknya. Belum lagi untuk biaya berobat. Pasti istrinya amat kelelahan. Namun, Bage tak mengenal kata lelah. Walau sehari hanya tidur beberapa jam saja, istrinya itu tak pernah marah, mengumpat ataupun menyiksa. Ia malah tersenyum dan selalu berucap syukur ketika melihat keempat anaknya tertawa riang dan makan dengan lahap. Lamunannya tentang Parni tiba-tiba terpecah saat mendengar suara seperti kaki diseret. Suaranya terdengar jelas dengan lirihan minta tolong yang amat menyayat hati. Tolong, Gito. Jantung Gito berdegup kencang. Suara yang terdengar semakin kuat itu membuatnya terkesiap. Suara itu mirip suara mamanya. Susah payah Gito bergerak. Tubuhnya yang sebagian terkena lumpuh memang sudah mampu digerakkan, tapi masih sangat sulit. Rasa penasaran yang membuncah kian menyergap. Gito akhirnya berhasil terduduk tanpa dibantu istrinya yang entah di mana. Gito mengintip di sela-sela jendela papan. Matanya melebar seketika melihat sosok mengerikan yang mengambang dengan jarak hanya sekitar beberapa meter saja di hadapannya. Wanita berambut acak-acakan itu, kepalanya teleng dengan leher yang hampir putus. Luka menganga di sekitar leher mengucurkan darah kental di sela urat dan tulang leher yang terlihat amat mengerikan. Baju basah bersimbah darah dan tatapan mata kosong. Mulutnya komat kami tak jelas, bicara apa dengan kaki yang tak menampak tanah, melayang. Sangat menakutkan. Wajah pucat dengan lingkaran hitam di mata menangis menyayat hati. Gigi Gito bergemerutuk menahan ketakutan yang teramat sangat.
Tubuhnya gemetar, bulu rumahnya berdiri, dan terasa hawa yang teramat dingin menyelimuti ruangan kamarnya. "Mama," lirihnya. Tiba-tiba, rasa haru terbit begitu saja di relung hatinya. Air mata menetes tanpa diminta. Batinnya pun ikut menangis. Rasa takut yang tadi memenuhi pikirannya sekarang berubah menjadi perasaan sedih yang teramat sangat. "Gito, tolong Mama." Berbarengan dengan suara lirihan minta tolong, pintu kamar Gito tiba-tiba terbuka. Dan brek. "Pak, Bapak sudah bisa duduk sendiri?" Parni berdiri di ambang pintu. Matanya membesar, seolah tak percaya melihat suaminya yang kini duduk menyender bertumpu pada dinding kayu rumahnya. Gito mengangguk, sedang Parni berlari mendekat ke arah ranjang dan duduk di samping lelaki yang amat ia cintai itu. "Pak, alhamdulillah," lirih Parni sembari terisak. Bulir bening itu jatuh begitu saja di pipinya, sedang Gito masih termenung dengan wajah sedihnya. "Tapi Bapak kenapa nampak sedih seperti ini, Pak? Harusnya Bapak bahagia." Parni membela pipi suaminya dengan lembut. "Bapak kemarin sempat dengar ribut-ribut. Ada apa dengan Mama, Bu?" Tenggorokan Parni rasa tercekat. Jadi suaminya tahu jika iparnya pernah mampir ke rumah. Bagaimana jika ia tanya kemana pergi mamanya? Mau jawab apa? "Bu," Bapak tanya, "kok Ibu diam saja? Bapak dengar waktu Mbak Dewi dan Bang Diman marah-marah sambil nyebut Mama. Ada apa dengan Mama sebenarnya, Bu?" Lagi, pertanyaan yang sama ia lontarkan. Parni menelan ludah susah payah. Haruskah ia jujur tentang Mama mertuanya itu? "Iya, Pak, mereka menuduh Ibu berbuat jahat dengan Mama. Karena setelah keluar dari rumah, Mama hilang dan belum pulang hingga sekarang. Kabar itu pun Ibu dapat dari pelanggan gula yang rumahnya dekat dengan Mama. Pelanggan Ibu tahu kalau Ibu ini menantunya," jelas Parni. "Bu, jadi bagaimana kabar Mama sekarang?" Gito menatap penuh harap pada Parni. Tapi Parni hanya menggeleng pelan. "Ibu nggak tahu, Pak. Semenjak kejadian itu, tak ada satupun yang berani datang ke sini. Tapi Bapak harus percaya, Ibu tak mungkin berbuat jahat pada mertua sendiri." Parni menyentuh punggung tangan Gito. Gito pun terdiam. "Bu, barusan Bapak seperti melihat Mama. Tapi tampaknya amat mengerikan. Apa itu arwah Mama ya, Bu?" tanya Gito. Parni lagi-lagi bergeming. Apa itu arwah mertuanya yang ingin menuntut balas padanya gara-gara malam itu? Bunyi gedoran pintu depan mengejutkan Gito juga Parni. Sudah lewat tengah malam, siapa yang datang bertandang? Parni hendak bangkit dan melangkah, tapi tangannya dicengkram Gito. Suaminya itu menggeleng pelan. "Jangan, Bu, jangan. Kita tak tahu itu manusia apa bukan. Bapak nggak mau Ibu kenapa-napa," ucap Gito. Wajahnya tampak gusar. Parni menatap suaminya dalam. Tulus, ada ketulusan di sana. Parni akhirnya menyerah dan membiarkan bunyi ketukan pintu semakin mengeras. Perlahan, bunyi ketukan itu menghilang, berganti dengan suara kaki yang diseret pelan. "Tolong, tolong Mama." Bersamaan dengan suara lirih yang menyayat hati dan tangisan yang memecah keheningan malam, ruangan kamar Parni menjadi amat dingin dan bulu kuduk tiba-tiba meremang. "Parni!" Prak! Jendela kamar Parni tiba-tiba terbuka lebar, hingga sosok yang memanggil itu nampak jelas mengawang di luar kamar. Mata dengan lingkaran hitam dan tangan yang melambai memanggil. Sosok itu mengangkat tangannya ke arah kepala dan memutar kepalanya hingga terdengar patahan tulang. Ia kemudian menarik kepala kuat hingga berpisah dengan tubuh. Darah mengucur disertai tangisan pilu. Tubuh tanpa kepala itu mengambang dengan tangan kanan mencangking kepala. Tolong Mama. Gitu. Maafin Mama." Sosok itu mulai mendekat, menyebabkan jantung Parni dan Gito seolah berhenti berdetak. Parni! Rasa kesal kian menggerogoti pikiran. Bisa-bisanya Sari menolak perintahku untuk pulang malam ini juga. Jangankan untuk bermalam dan menginap, rumah ini begitu bau dan kotor. Bau anyir pun menyeruak dari arah dapur, membuat ingin muntah jika berlama-lama di dalamnya.
Belum lagi jika melihat wajah salah satu menantuku itu. Parni, wanita miskin dan pembawa sial. Gara-gara menikah dengannya, Gito, anakku jadi lumpuh dan tak bisa bekerja. Uang belanjaku pun berkurang. Sebenarnya, apa menariknya wanita ini? Wajah pas-pasan, berkulit gelap dan miskin. Tak ada pantas-pantasnya bersanding dengan anakku yang gagah dan punya pekerjaan tetap saat itu. Aku bukan tak sayang dengan keempat cucuku, tapi karena Parni, aku menolak mereka semua mendekat padaku. Wajah Parni seolah terngiang ketika dekat dengan mereka. Awas saja kau Sari. Jika mama sampai rumah, mama hapus namamu, biar gak dapat warisan. Gerutuku pada diri sendiri. Sialnya malam ini amat sepi. Iya, kampung Parni ini memang termasuk masih pelosok. Masih banyak hutan dan juga pepohonan tinggi menjulang. Bulu kuduku meremang. Berjalan sendiri di waktu hampir masuk tengah malam memang baru pertama kali ku alami. Ini semua karena kepo pada masakan Parni. Menantu macam apa dia? Bahkan sudah punya usaha pun tak hendak memberi, meski hanya sebungkus untuk dicicipi mertua. Sudah miskin, pelit lagi. Aku menggeram. Memikirkan Parni selalu membuat kepalaku sakit. Tak terasa, kaki ini sudah membawaku di persimpangan jalan. Mataku mengedar ke segala arah, mencari tukang ojek yang mungkin masih ada untuk kusewa. Beruntung, seorang pemuda duduk di atas motor seraya mengisap rokok yang ada di tangannya. Meski sedikit ragu, aku mendekat ke arahnya. Tak segera ku peluk, takut-takut jika ia adalah pemuda yang jahat, yang ingin merampas barang bawaanku. Aku sempat terkejut saat ia memalingkan wajah dan tersenyum padaku. Syukurlah, aku harap ia bukan orang jahat seperti dugaanku. Ojek, Nek, tawarnya. Saat jarak antara aku dan dia hanya 10 meter saja. Aku tentu mengangguk, walau hatiku rasanya ragu. Apalagi saat matanya tertuju pada tas, serta perhiasan yang melekat di tubuhku. Namun mau bagaimana lagi? Di tempat ini tak ada ojek selain dirinya. Aku akhirnya naik ke atas motor, walau menaruh curiga. Tiba-tiba, saat menoleh ke arah samping, pandanganku tertuju pada sosok yang berjalan cepat menuju ke arahku. Di bawah pender lampu penerangan jalan dan keremangan sekitar, sekelebat sosok melambai ke arahku dengan membawa karung di belakang dan parang panjang. Aku terpukau sejenak dan tubuhku bergetar melihat sosok yang semakin nampak jelas bergerak mendekat. Parni. Wajah Parni menjadi amat menakutkan. Dengan parang yang mengayun di tangan kanannya, ia seperti memanggil namaku, sembari sesekali mengacungkan benda tajam yang di bawahnya. Apa ia berniat membunuhku? Cepat bang, cepat, pergi dari sini. Ada yang mengikuti saya, pintaku sembari menepuk kuat bahu si tukang ojek. Ia sempat menoleh sebelum akhirnya motor bergerak menjauhi Parni. Kulihat Parni mengejarku, matanya yang tajam bagai elang seolah awas melihat kemana motor bergerak. Jantungku berdetak semakin tak beraturan melihat Parni yang masih mengejar. Ia tak mudah menyerah meski laju motor mulai kencang. Mama, lirih ku dengar teriakannya sebelum akhirnya ia menyerah dan berhenti mengejar. Aku bisa bernapas lega. Memang sudah gila menantuku ini. Bisa-bisanya ingin menghabisi mertuanya sendiri. Bang, kenapa lewat sini? Biasanya saya lewat jalan itu, Bang. Protesku saat jalan yang kami lewati berbeda. Iya, Bu, ini jalan pintas biar cepat sampai, jawabnya singkat. Entah kenapa, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Hawa tak enak begitu saja menyergap tengkuk dan tubuh serasa meremang. Seolah bahaya ada di depan mata. Jalan yang kami lewati semakin lama semakin gelap. Pepohonan semakin rapat, dan jalan yang semula mulus berubah jadi banyak batu dan licin. Semakin lama semakin sempit dan semakin gelap. Aku tak dapat melihat dengan jelas, karena suasana seperti di dalam hutan. Sepi, yang terdengar hanya bunyi binatang malam dan gemerisik dedaunan. Tak tahu kenapa, motor tiba-tiba berbelok dan masuk ke dalam jalan yang sangat kecil. Sampai akhirnya,